murakkab ya, adat murakkab. Tapi beliau di sini tidak menyebutkan karena memang adat murakkab itu apa ya? Ya dia susunan apa ya? Susunan dari dua kata, Pak ya. Adat murakkab itu kan maksudnya angka belasan ya. Angka belasan. Di sini beliau tidak menyebutkan karena memang bukan isim yang mufrad atau isim yang munfarid. Kesimpulannya isim-isim mabni yang sudah kita sebutkan tadi itu misalkan isim domir mirip dengan huruf dari sisi apa kemarin? Syabahnya syabah apa? Iwad ya. Iwad apa? Syabah apa, Pak? Syabah wad'i ya. Ya kan? Jumlahnya yang sedikit. Orang Arab Orang Arab menuliskan isim domir ini ada yang satu kata ya kan? Ada yang dua kata. Ada yang satu huruf, ada yang dua huruf. Itu mirip dengan huruf, ya kan? Ada yang syabah maknawi. Syabah maknawi itu terjadi pada apa? Kalau kemarin kita murojaah seperti huruf istifham, ada isim istifham yang artinya sama-sama menanyakan, pertanyaan. Terus ada syabah niyabi ya kan? Itu terjadi pada asmaul af'al ya kan? Terus yang terakhir syabah yang iftiqor ya, syabah yang iftiqor yang sudah kita kemarin bahas. Nah, hanya memurojaah sedikit mengingatkan yang kemarin. Kalau pengen lebih paham lagi baca. Nah, yang penting kemarin sudah paham, Pak. Nah, ingatkan. Sekarang masuk kepada isim mu'rab, Pak. Sekarang masuk kepada isim mu'rab. Nah, wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka'ardin wa suma. Baik, yang baca Mas Mahfud. Dari bait syairnya dibaca terus syarahnya yang bawahnya itu. 18 benar. Halaman 43. Bismillah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min sabahil harfi ka'ardi wa suma. Iya. Lamma faragha min dzikril asma'i mabniyatun al-mabniyati waqaddamaha li'annaha mahsuratun Fi'il zakarul asma'al mu'rabata wa hiya khilafun mabniyati kama taqaddama. Wal ismul mu'rabu nau'ani. Okay. Al-awwal sahihun. Okay. Wa huwa ma yadharu i'rabuhu okay. mislu kitabun darun qalamun. Okay. Atsani mu'talun wa huwa mala yadharu i'rabahu bal yakunu muqaddaran mislu al-fata al-qadi al-mustasfa taqulu ja'al fata wa ra'aitu al-fata. Marartu bil fata. Qala ta'ala
Qul innal huda hudallah fal ula mansubatun bi fathatin muqaddaratin wa thaniyatun marfu'atun li'annaha khabarun li'inna walam tadhar harokatan fa'il walam tadhar harokatul i'rabi ala akhiri al kalimati liwujudil alifi. Nggih, jazakallahu khairan. Baik, kata beliau setelah menyebutkan isim-isim yang mabni di bait sebelumnya, kata beliau wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabhil harfi ka ardin wa suma. Ini bait yang ke-18. Lumayan sudah 18 bait. 18 bait. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima. Isim yang mu'rab itu al-asma'ul mu'rabah atau al-ismul mu'rab sama. Wa mu'rabul asma'i, isim yang mu'rab itu adalah yang selamat dari apa? Dari kesamaan dia dengan huruf. Kalau kita kemarin pelajari isim mabni itu mirip dengan huruf dalam 4 perkara, Pak ya. Adapun isim mu'rab tidak mirip dengan huruf. Jadi isim mu'rab tidak mirip dengan huruf. Salima min syabahil harfi, tidak mirip dengan huruf. Terus beliau mencontohkan ardin. Terus suman atau suma sih. Nah, suma itu sinonimnya ismun, Pak. Misalkan ditanya, mas muga, sebagian kabilah Arab, suku Arab, masumaka. Nah, jadi ismun itu suma. Suma itu adalah muradifnya atau sinonimnya ismun, nama. Cuma ini adalah lafaz yang jarang kita dengar. Ya, biasanya kabilah-kabilah, namanya orang Arab kabilahnya kan banyak, kabilahnya banyak mereka, sukunya banyak. Nah, dan masing-masing suku itu biasanya ada aja berapa mufradat yang beda-beda hurufnya, beda harokatnya. Nah, ya seperti kita. Nah. Tapi artinya ismun. Nah, jadi contohnya ardin wa suma. Nah, suma itu isim. Kata beliau, lamma faragha min dzikril asma'il mabniyah, ketika beliau selesai menyebutkan isim-isim yang mabni, wa qaddamaha li annaha mahsuratun, beliau dahulukan isim yang mabni karena dia mahsurah. Apa mahsurah? Mahsurah terbatas atau qalilah. Jadi isim-isim yang mabni itu mahsurah, terbatas, sedikit. Ya, biasanya yang sedikit itu dibahas lebih dahulu daripada yang banyak. Kata beliau, setelah selesai menyebutkan isim-isim mabni dan beliau mendahulukannya karena dia terbatas atau sedikit, setelah itu beliau menyebutkan isim-isim yang mu'rab. Wa hiya khilaful mabniyah kama taqaddam. Isim yang mu'rab itu adalah lawan dari isim yang mabni sebagaimana yang lalu penjelasannya. Nah, jadi isim yang mu'rab adalah lawan dari isim mabni. Wal ismul mu'rab nau'an. Isim yang mu'rab itu ada 2. Isim yang mu'rab itu ada yang 2. Ini hanya berbicara tentang nama, Pak ya. Insyaallah tidak sulit. Tidak sulit. Yang pertama isim mu'rab yang sahih. Yang kedua isim mu'rab yang mu'tal. Yang jenengan pelajari al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Jenengan pelajari al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Yang pertama isim maksur, mangkus, mamdud, sahih. Nah, di sini beliau membagi cuma 2 saja. Sahih dengan
mu'tal. Mu'tal itu nanti mencakup maksur sama mangkus. Mu'tal itu maksudnya yang akhir katanya itu huruf ilat. Huruf ilat itu bisa alif. Alif itu maksur, ya yaitu mangkus. Alif ada dua, nanti ada alif maksur, ada alif mamdudah. Suma itu isim apa, Pak? Isim maksur. Alifnya itu alif apa? Mamdudah, berdiri. Suma itu kan ismun dia. Nah, artinya. Jadi beliau sebelum membahas jauh, beliau memperkenalkan kepada kita isim itu, isim mu'rab itu ada yang bentuknya apa? Sahih. Huruf akhirnya itu apa? Huruf-huruf sahih, bukan huruf illah. Huruf illah apa tadi kita sebutkan? Alif, waw, ya. Tapi yang dipakai alif sama ya ya. Karena kalau waw itu biasanya ya berharokat. Adapun alif dengan ya itu tidak berharokat. Nanti muqaddar, ya kan? Jadi beliau Pak menyebutkan sebelum masuk kepada i'rab, beliau itu menyebutkan isim mu'rab itu berbagai jenis. Agar kenapa? Agar ketika kita mendapati jenis-jenis yang berbeda, tidak bingung di dalam meng-i'rab. Ternyata isim mu'rab itu padahal yang kita pelajari marfu dengan dhamma, misalkan isim mufrad, ya kan? Mansub dengan fathah, majrur dengan ya. Lah kok ada isim mu'rab enggak mansub dengan fathah, misalkan mana fathahnya? Oh, itu mungkin isim mu'rab yang maksur. Maksur apa? Mu'tal. Kalau di sini istilahnya mu'tal, tidak ada maksur, tidak ada mangkus. Belum menyebutkan apa enggak tadi. Intinya pembagian ulama yang sekarang yang maksur mangkus ya semakin diperinci, mungkin karena kalau mu'tal saja maksudnya apa mu'tal ya? Ternyata mu'tal dua, maksur sama mangkus. Yang pertama kata beliau isim mu'rab itu adalah isim yang sahih. Ya jenisnya yang pertama sahih, apa itu? Ma yadharu i'rabuhu. Yang kalau di i'rab itu harokatnya apa? Nampak ketok. Jadi harokatuhu dhammah dhahira, fathah dhahira atau kasrah dhahira. Itu maksudnya yadhar i'rabuhu. Yang i'rabnya itu, harokat i'rabnya itu nampak. Contoh kitabun, kitaban, kitabin, daron, darin, darun, kolam juga begitu. Yang kedua yang mu'tal. Mu'tal wa huwa ma la yadhharu i'rabuhu. Mu'tal itu adalah yang i'rabnya, harokat i'rabnya tidak nampak. Bal yakunu muqaddaron, akan tapi dia muqaddar. Muqaddar. Mithlu al-fatah. Isim apa kalau di mulakhas sama mukhtarun? Isim maksur. Huruf terakhirnya apa ini? Alif. Alif. Al-fatah dalam keadaan marfu, mansub sama majrur tidak akan nampak harokat i'rabnya. Kenapa? Karena harokat terakhirnya atau huruf terakhirnya adalah alif, dan alif itu nggak bisa nerima harokat. Kalau jenengan lihat begini, terus ada harokatnya a, i atau u, itu bukan alif. Apa itu? Itu hamzah. Meskipun hamzahnya terkadang tertulis atau tidak tertulis, yang dibahas dalam ilmu imla ya. Hamzah wasol sama hamzah qat'i ya, qata' sama hamzah wasol. Nah, al-fata, al-qadi ini isim ya mangkus, al-mustashfa isim maksur. Jadi meskipun dia tidak nampak i'rabnya, tapi dia adalah isim mu'rab. Nah, isim mu'tal yang mu'rab. Nah, contoh taqulu ja'al fata. Fata itu mu'rab, Pak. Nah, meskipun tanda rafa'nya tidak nampak alias muqaddar. Wa ra'aitul fata. Insyaallah ini sudah jelas, memurajaah saja. Nah, ra'aitul fata wa marartu bil fata. Wa qala ta'ala, beliau menyebutkan contoh dari ayat surat Ali Imran ayat 73. Qul innal huda hudallah. Ana tanya, Mas Miko, mana di sini isim mu'rab mu'talnya dan mu'tal apa? Waalaikumsalam. Al-huda yang pertama apa yang kedua? Yang kedua tidak?
Yang kedua juga. Baik, yang pertama i'rabnya apa? Kedudukan, tanda dan alasan. Coba al-huda yang pertama, qul innal huda hudallah. Isim minnah terus mansub, marfu atau majrur. Isim minnah mansub terus dengan fathah muqaddarah. Nah, baik, bukan fathah dhahirah, bukan. Di muhtarot fathah dhahirah itu yang mangkus. Ini yang mangkus ya. Ini maksur, mu'tal maksur ya. Ya. Baik, yang kedua Pak Sri. Huda yang kedua. Tadi yang pertama Mas Miko sudah menyebutkan. Jenengan yang kedua. Qul innal huda hudallah. Murojaah lagi. Tidak susah ini. Alias gampang. Qul innal huda hudallah. Kedudukannya sebagai apa dulu? Jangan sebutkan nasab, marfu atau majrur. Apa dulu kedudukannya? Maf'ul. Mana fi'il fa'ilnya? Tadi Mas Miko qul innal huda hudallah, ya? Qul. Itu fi'il fa'ilnya. Betul Mas Arif? Khobarnya inna. Marfu atau mansub? Marfu, tanda rafa'nya? Dhamma? Yakin? Dhamma muqaddarah. Iya Pak, itu adalah khobarnya inna. Jadi innal huda hudallah. Kan asalnya al-huda, hidayah itu adalah hidayah dari Allah. Nah, meskipun akal terkadang nggak sesuai dengan akal. Kan sekarang banyak orang-orang yang menolak hidayah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kalau akal tidak cocok. Seakan-akan akalnya lebih suci, lebih indah, lebih pintar, lebih memberikan petunjuk daripada wahyu dari Allah. Banyak sekarang. Qul innal huda hudallah. Allah lebih mengetahui yang paling maslahat dengan yang tidak. Alasannya banyak sekarang. Oh, itu hanya kebiasaan orang Arab, kan banyak, Pak. Itu sebenarnya akal semua, Pak. Apalagi ngomong masalah tafsir, apalagi hermeneutika yang dipakai sama orang-orang lembaga pendidikan itu, kuliah kampus dan lain-lain, benar-benar merusak, nggak merubah Al-Quran, tapi tafsirnya dirubah. Hermeneutika kan hanya sekedar apa, Pak ya? Kayak namanya keren, Pak ya. Akal semua, Pak. Mereka berpijak pada akal, yang akal itu nanti macam-macam alasannya. Ini hanya sejarah masa lalu, ini udah dihapus, ini begini, ini tidak sesuai dengan kondisi, macam-macam. Qul innal huda hudallah. Nah, ya kalau dibahas panjang. Aku dulu pas kuliah di UMS tuh ya Allah, gurunya ada yang gimana ya? Sebenarnya kalau di debat ya cuma karena takut nilai ya. Ngeri, Pak. Ngeri. Nah, ya karena apa ya? Karena latar belakang pendidikan dan apa ya? Di mana dia belajar, siapa guru-gurunya itu sangat mempengaruhi. Dan sebenarnya pemikiran-pemikiran sekarang yang dimiliki oleh orang liberal misalnya itu enggak jauh dari atau alias mereka itu mengambil dari pemikiran-pemikiran atau sekte atau kelompok sebelum-sebelumnya. Kalau kita mempelajari dengan baik itu sebenarnya kelompok-kelompok sempalan yang sekarang ada dan pemikiran-pemikiran yang aneh itu mereka hanya mengambil, mencomot, menjiplak lagi, mengulang lagi dari pemikiran sebelumnya. Bahkan yang sebelumnya itu lebih ngeri, apalagi mereka yang paham bahasa Arab. Nah, kayak misalkan mendahulukan akal daripada nas, itu kan akar pemikirannya Mu'tazilah namanya. Salah satu sekte yang lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Ya tadi keluarnya nanti ini maksudnya ayat ini begini-begini karena begini-begini.
Ya kalau dia nggak tahu maksud dari ayat itu. Kalau dia tahu dan sengaja menyelewengkan kan itu kan sengaja menebarkan apa? Kesesatan di dalam tubuh umat dan itu senantiasa ada. Lanjut. Qul innal huda hudallah. Nah, kata beliau, fal ula mansubatun bil fathatin muqaddaratin. Yang pertama adalah mansub dengan fathah muqaddarah. Watsaniyah marfu'atun li'annahu khabarun li inna. Yang pertama apa? Al-huda yang pertama ya. Yang kedua hudan yang kedua. Walam tadhar harakatul i'rab ala akhiril kalimah liwujudil alif. Dan tanda i'rab itu tidak nampak karena adanya alif. Kenapa? Karena alif itu tidak menerima harokat. Nah, wa hadza ma'na qaulihi. Jenengan Pak kalau kebingungan memahami apa? Memahami bait syair ini, langsung ke akhir nasnya, Pak. Langsung ke mulakhos yang kayak gini nih. Nah, yang terakhir ini menjelaskan makna dari bait syairnya. Kata beliau, wa hadza ma'na qawli wa murbul asma ila akhiri ay anal mu'rab minal asma huwa ma salima min syabil harfi. Isim mu'rab itu adalah isim yang selamat dari kemiripan dia dengan huruf. Sebagaimana kita pelajari sebelumnya, isim mabni itu mirip dengan huruf. Adapun isim mu'rab tidak mirip dengan huruf. Baik isim mu'rab itu sahih seperti ardun. Ardun itu adalah isim mu'rab yang sahih. Atau mu'tal, isim mu'rab yang mu'tal. Contohnya suma bidommi asin. Ihdal lughat fil ismi. Itu adalah salah satu bahasa untuk lafadz isim. Jadi ismun itu sebagian orang Arab melafadzkan dengan ismun, sebagian orang Arab dengan apa? Suma. Suman apa suma? Allahu a'lam. Wa huwa maksurun, dan ini adalah isim maksur bidalil qaulihim masumaka. Nah, masumaka ai masmuka. Nah, jadi suma itu adalah isim maksur. Kenapa? Ketika dia dimudhofkan itu alifnya masih ada. Wa wajhud dilala anal alif tathbutu ma'al idhofah. Alifnya itu meskipun suma itu dimudhofkan ke mudhof ilaih, alifnya masih ada. Berarti itu adalah isim maksur. Nah, fadalla ala anhu maksurun mithlu hadza fataka. Maka ini adalah dalil bahwasanya suma itu adalah isim maksur seperti perkataan hadza fataka. Ini adalah fataka apa, Pak? Terjemahnya gimana? Ini pemudamu. Ini pembantumu. Oh, iya. Pembantu atau apa namanya? Budak. Nah, dulu sering orang Arab mengistilahkan fata itu dengan apa? Pembantu atau budak. Nah, kalau fata secara jenengan pelajari kan di usul fikih kan, al-haqiqah itu ada 3. Haqiqah apa? Lafdiyah, urfiyah, dengan yang takmili. Lafaz itu ada 3 di usul fikih. Sudah ada lafdiyah apa namanya? Lughawiyah, haqiqah lughawiyah, urfiyah dengan syar'iyah, ya kan? Nah, itu Pak maksudnya. Jadi lafaz itu Pak terkadang sama kata-katanya kayak al-fata, ya kan? Secara lugha maksudnya secara bahasa kalau kita buka mu'jam, al-fata itu adalah ya orang yang rentang umurnya pemuda lah, remaja. Ulama-ulama bahasa mengartikan atau mendefinisikan al-fata itu adalah pemuda atau orang yang usianya rentangnya mungkin dari 20 sampai 30, pemuda misalkan, atau 15, intinya pemuda. Tapi kalau kita melihat misalkan perkataannya di zaman dulu, misalkan di zaman Nabi, misalkan ta'al ya fata uridu syarab, misalkan ta'al ya fata uridu syarab, kesini wahai fata, saya pengen minum, sedangkan dia orang kaya. Maksudnya fata di sini budaknya dia. Jadi ini namanya haqiqah urfiyah. Urfiyah. Jadi lafaz ini secara urf,
secara adatnya ketika tadi diucapkan di zaman itu adalah pemuda apa? Muda. Nah, dan di Al-Quran ada Pak seperti itu. Makanya salah satu yang dipelajari di usul fikih itu adalah lafadz yang mutarodifah, mutawati'ah, mutadodah dan lain-lain. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh terhadap makna. Ketika makna berbeda, tafsir juga berbeda. Nah, gimana kalau nggak paham mau menafsirkan? Akal lagi nanti. Waduh, akalnya koyo opo kali Pak ya. Ya apa ya? Sebenarnya kalau orang kayak sekelas kayak Ustadz Firanda, Ustadz apa itu ketika melihat tafsirannya orang-orang liberal misalkan melenceng menafsirkan ayat Al-Quran seperti ini, benar mereka itu apa ya, orang yang tidak tahu sebenarnya, bodoh tapi ngomong masalah agama. Nah, tapi kan bergelar profesor ya, hanya gelar dunia bisa dibeli ya kan, sekarang gampang. Nah, duduk. Nah, jadi seperti itu kenyataannya. Nah, tapi insya Allah Allah tetap menjaga agama ini. Nah, seperti itu Pak. Nah, hadza fataka, ini adalah pembantu atau budakmu. Ada pertanyaan dari bait syair ini, wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabil harfi ka ardin wasuma. Isim yang mu'rab itu isim yang selamat atau tidak mirip dengan huruf. Contohnya ardin isim sahih, suma isim mu'tal. Yang mu'tal itu dibagi menjadi dua, mu'tal dengan alif yang terkenal dengan maksur, mu'tal dengan ya yang terkenal dengan mangkus. Tapi di muhtarad dan di mulakhas itu ada isim mamdud. Ya. Isim yang berakhiran dengan hamzah. Hamzah itu sahih atau mu'tal? Sahih. Kenapa kok dipecah lagi ada isim mamdud? Apakah berbeda ketika harokat terakhir isim itu hamzah dengan apakah berbeda ketika isim itu huruf akhirnya adalah hamzah yang istilahnya isim mamdud ya kan, dengan isim sahih yang huruf akhirnya enggak hamzah seperti ardin? Berbeda enggak Pak dalam i'rab? Hah? Sama ya kan? Dohir ya kan? Tapi apa kok ada isim mamdud? Pasti ketika ulama Pak mentafrik lagi, menspesifikasi lagi ya, mengklasifikasi lagi kok ada isim mamdud. Biasanya ada apa? Ada alasannya biasanya. Enggak langsung ujuk-ujuk ya kan? Allahu a'lam, apa kira-kira? Sebelum hamzahnya itu ada alif mamdudah. Alif mamdudah sehingga Kita pun ya bisa kita pun. Belakangnya kan ada hamzah. Sebelum hamzah ada alif. Iya, kayak kita pun. Enggak bisa kan, bisa juga kan. Maksudnya kalau alasannya sebelumnya alif, kita pun juga alif begitu ya. Allahu a'lam apa alasannya. Tapi kalau dalam ini Pak, kalau dalam ilmu qiraat kemarin aku belajar itu, memang kalau hamzah sebelumnya itu alif, ketika wakaf itu berhenti Pak. Nanti inna ansha'nahunna insya'a, berbeda dengan huruf sahih Pak. Pasti dia apa? Sukun. Ana baru tahu alasannya kenapa kok dibaca insya'a. Terus lagi apa? Selain AA lagi? Apa lagi Mas? Yang ya was, misalnya minas sama itu A gitu. Seharusnya kan kalau sahih itu Pak, kitab ya kan? Atau apa, dibaca sukun ketika wakaf. Tapi kalau ketika hamzah tidak. Aku kemarin baru dapat ilmunya juga dari Ustaz Afid yang sekarang S2 ngambil qiraah. Yang sering dalam masalah qiraat tajwid, mutkinin namanya, yang mungkin jenengan pernah mendengar. Itu alasannya karena beliau menekuni ilmu itu dan belajar ilmu rasm juga. Ternyata setelah hamzah itu sebenarnya ada alif lagi Pak. Ada alif katanya. Jadi ada alif, hamzah, alif. Iya katanya. Aku belum tuntas kemarin, nanti coba tak dengarkan lagi. Sebenarnya begitu katanya. Kenapa kok dibuang? Ya rapi aja alif, hamzah, alif.
Maksudnya apa kemarin? Tapi yang ana pahami setelahnya hamzah itu ada alif. Makanya ketika waqaf dibaca insya'ah begitu. Kok masuk ke situ? Nah. Ya enggak apa-apa. Menambah apa? Nambah sakofah. Nah. Ya intinya bait ke-18 ini menjelaskan tentang isim yang mu'rab. Mu'rab itu ada mu'rab sahih, ada mu'rab mu'tal. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Ini masih hanya mengetahui Pak ya, tidak ada menganalisa, memikirkan kayak kemarin kita kan syabah-syabah itu kan lumayan kan. Nah, kalau ini hanya sekedar lanjut. Nah, biar cepat. Mas Giri. Mas Giri. Mas Ragil ya. Bait yang 19. Wa fi'lu amrin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi'lu amrin wa mudayyi'un bunayyi wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni tarkidin mubashirin wa min nuni inasin kaya ru'na man futin. Kaya ru'na man futin. Lanjut lamma dzakarul mu'rab wa mabniyu minal asma'i syara'a fi bayanil mabni wa mu'rabi minal af'ali wal af'alu salasatun al alifu al fi'lu al madi wa yubna alal fathi dhahiran ka qaulihi ta'ala ja'al haqqu wa zahaqal batil au muqaddaran nahwu subhanalladzi asra bi abdihi. Oke. Cukup. Nah, sambil latihan membaca. Bait yang ke-19. Wa fi'lu amrin wa mudiyin bunya wa arabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inatin kaya ru'na manfutin. Fi'il amr dan fi'il madi itu mabni. Jadi Pak, setelah selesai isi mabni dan isi mu'rab, beliau berpindah kepada fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Setelah beliau selesai isi mabni dan isi mu'rab, tapi selesainya enggak selesai semua Pak ya. Nanti penjelasannya ada lagi nanti di bait syair setelahnya. Nah, misalkan tadi i'rabnya isim, nanti akan ketemu lagi. Marfu, mansub, majrur. Masa selesai saat isim yang mu'rab, isim mu'rab luas. Ya nanti akan dijelaskan di seperti itulah Pak, syair. Enggak seperti nathar. Kalau nathar kan apalagi ajurumiyah, terus yang kita pelajari muhtarot, mulakhos, seperti itu apanya urutannya. Nah, susah saat ya enggak susah juga, enggak terbiasa saja. Kalau sekelas penuntut ilmu ya kayak gini biasa. Nah, ya susah bagi yang enggak pernah belajar. Kok pecah-pecah saat ini kan enak langsung mulahus selesai tuh gitu ya. Loh jenengan ya kalau belajar gitu terus lebih mudah terus, lembek terus makanannya kan. Kapan makan yang masa mau makan bubur terus ya kan? Enak terus ya. Jadi terbiasa dengan takbir atau metode penulisan para ulama. Nah, wa fi'lu amrin wa mudiyin bunya. Fi'il amr dan fi'il madi itu mabni. Fi'il amr dan fi'il madi itu mabni. Kan fi'il ada 3, madi, mudhari, amr. Yang mabni 2, fi'il madi dan fi'il amr. Wa arabu mudhari'an. Terus orang Arab atau ahli bahasa, ahli nahwu itu menganggap mudhari itu sebagai
mu'rab. Jadi mudhari' mu'rab, amr sama madi itu mabni, begitulah. Nah, cuma ditakbirkan dalam syair seperti ini jadinya. Beliau wa fi'lu amrin wa mudiyin bunya wa a'rabu mudhari'an in arya. Apakah mudhari' semuanya mu'rab, Pak? Apakah ada syaratnya? Syaratnya apa? Coba Anda tanya dulu Mas Pak Royadi dulu. Nah, tidak bersambung dengan nun niswa. Yang kedua, Pak Abid. Tidak bersambung dengan nun niswa, benar. Syarat yang kedua. Tidak bersambung dengan nun taukid, titik atau koma? Khafifah atau thaqilah? Berarti kalau khafifah tidak bersambung dengan nun taukid mubasyarah. Itu penting. Karena kalau tidak mubasyarah, fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid tapi tidak mubasyarah, dia tetap mu'rab, ya kan? Kalau bersambung mubasyarah, maka dia mabni. Nah ini di bait syairnya, wa arabu mudhari'an, ahli nahwu menganggap mudhari' itu mu'rab in ariya. In ariya itu in kholat. Kholat itu apa? Jika selamat, jika terbebas dari apa? Nun taukid secara langsung, min nuni taukidin mubasyirin. Itu yang pertama. Yang kedua, dia terbebas atau tidak bersambung dengan nun inath. Beliau di sini Pak menggunakan lafadz inath yang kita sering dengar nun niswa. Nanti sama beliau disebutkan. Sebenarnya secara asal sama, inath itu untha maksudnya. Ya niswah maksudnya. Nanti akan disebutkan. Masya Allah, sangat apa ya? Sangat teliti Pak ya dalam pemilihan kata. Kalau kita bukan ahli bahasa, sama aja inath ya niswah. Enggak, di sini ada di belakangnya. Di belakang. Bagaimana dengan kalamullah, kalamur rasul? Makanya konsekuensi dari lafadz itu sangat mempengaruhi terhadap makna. Nah, apalagi kalam wahyu Pak ya. Wahyu Al-Quran atau hadis itu lafadz-lafadznya benar-benar apa ya? Ya namanya wahyu Pak ya, terjaga, maksum, terjaga dari kesalahan. Makanya orang ngomong masalah agama tapi bahasa Arabnya masih apa? Ya masih ugal-ugal atau bahkan tidak pernah nyicipin ya piye Pak ya. Kalau mengandalkan bahasa Indonesia nggak bisa Pak. Karena banyak sekali lafaz-lafaz Arab yang apa ya, yang tidak bisa diwakilkan dengan bahasa Indonesia. Tidak akan terlepas agama ini dari yang namanya bahasa Arab. Nah, makanya salah satu usaha dari mereka yang tidak suka dengan Islam itu ya bagaimana kaum muslimin ini awam terhadap bahasa Arab. Dijelek-jelekan orang Arab begini-begini kadrun dan lain-lain. Ya udah sholat aja nggak usah pakai bahasa Arab Pak ya. Nah, Al-Quran ini bahasa Arab. Nah, saya itu cinta terhadap Islam, tapi aku nggak suka sama orang Arab. Nabinya orang Arab. Lanjut. Nah, terus kata beliau syaratnya adalah tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung. Yang kedua tidak bersambung dengan nun inath. Terus beliau mencontohkan yaru'na manfutin. Apa artinya nanti kita baca syarahnya. Jangan lupa dibaca sendiri nggih Pak ya, apa pikiran utama atau ide pokok yang ada di samping-samping itu karena judulnya itu. Nah, judulnya. Lamma dzakaral mu'rab wal mabni minal asma syara'a fi bayanil mabni wal mu'rab minal af'al. Kata beliau, setelah beliau menyebutkan isim mu'rab dan isim mabni, beliau mulai menjelaskan isim mu'rab. Kok isim mu'rab? Mabni dan mu'rab dari fi'il. Fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Setelah selesai isim mabni dan isim mu'rab, beliau menjelaskan fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Nah, kira-kira Pak setelah fi'il mabni fi'il mu'rab, kira-kira pembahasannya huruf mabni dan huruf mu'rab enggak Pak? Kan isim mabni mu'rab. Terus fi'il mabni mu'rab, terus huruf mabni mu'rab. Enggak ada, semua huruf adalah mabni nanti.
wal aslu fil mabni an yusakkana, kata beliau. Yang bait syair itu kalau enggak salah ya. Iya, 21 itu wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka'ina amsi haitsu wasakinu kam. Ingat dulu pas belajar itu cepat sekali mudah sekali mengingat pembahasan nahwu ketika hafal mandumah ini. Berbeda dengan menghafal misalkan belajari mukhtarat, mulakhos, itu lama koneknya. Tapi kalau hafal mandumah syair seperti ini, ketika disebutkan permasalahan, langsung seperti ini, penjelasan seperti ini ya. Gitu, nah. Biasanya ilmu itu tersisa dari hafalan biasanya kata Sataris. Al ilmu ma yuhfazu katanya. Nah, ilmu itu biasanya yang tersisa dari yang dihafal. Yang enggak dihafal mana? Lupa. Lah, kenapa kok lupa? Jarang murojaah. Kalau jarang di murojaah, Pak, tapi pernah dihafal, biasanya ada nempel-nempelnya. Iya. Nah, dulu alhamdulillah belajar ketika mondok itu banyak sekali guru yang mewajibkan kita menghafal. Itu bagus sebenarnya. Meskipun dulu enggak paham. Tapi hafal dulu. Nah, nanti setelah dihafal, paham enggak paham. Tapi nilai ujiannya gimana? Ya mumtaz, ya karena menghafal. Loh, gimana nanti pertanggungjawabannya? Seiring dengan berjalan waktu apalagi diajari, oh ini maksudnya, itu pasti. Nah, siap menghafal ini? Iya, mana? Biar ada asarnya. Belajar alfiyah. Nah, minimal dari isinya wal ismu dari bait 15. Setoran, Pak, ya. Gimana? Setoran kepada teman sendiri, misalkan cari pasangan. Saya kalau ngajar santri itu enggak usah ke ustaz perpasangan. Pasangan dua. Lanjut. Lamma dzakarul mu'rab wal mabni minal asma syara'a fi bayanil mabni wal mu'rab minal af'al wal af'alu thalatha. Al fi'lul madi wal fi'lul mudhari' wa fi'lul amri. Yang pertama fi'il madi. Fi'il madi itu ada berapa kalau tasrif lughawi? Ana tanya Mas Mahfud. Fi'il madi. Tasrif lughawinya ada berapa? Paham maksud ana? Iya. Tiga. Temunya? 14, ya. Contohnya? Iya, fa'ala. Iya itu fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alada, fa'alna. Itu kan fi'il kalau ditasrif lughawi itu kan ada 14. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'alti, fa'altuma, fa'altu, fa'alna. Aslinya kan fa'in lam ya. Nasara ila akhirih. Dari 14 ini kata beliau, fi'il madi itu mabninya di atas fathah dhahiron. Contohnya ja'al haqqu wa zahaqal batil. Mana? Ja'a. Atau enggak dhahir tapi muqaddaron. Fi'il apa ini? Fi'il yang mu'tal. Fi'il madi mu'tal alif. Ya Pak ya? Fi'il contohnya adalah subhanalladzi asra. Asra itu adalah fi'il mu'tal. Sebagaimana isim ada mu'tal, fi'il juga ada mu'tal. Yang jenengan pelajari, Pak, fi'il mu'tal yang lam fi'ilnya itu berhuruf illa, mu'talnya mu'tal apa aja, Pak? Kalau ajwaf itu tengah. Nah, nakis maksud anak. Nakis ada berapa? Nakis apa aja? Nakis? Wes lupa. Apa? Nakis satu aja. Nakis itu yang nakis wawi sama nakis
Ya iya. Pelajarannya Ustadz siapa? Abu Usama gitu. Yang lafif makrun sama lafif mafruk ya, lafif mafruk sama lafif makrun. Wes aku kembali ke sini aja, lanjut aja. Kata beliau fiil ada 3. Fiil madi. Fiil madi ini adalah fiil yang mu'tal. Apa? Fiil madi ini adalah fiil yang mabni ya. Nah, tadi kalau di tasrif lugawi ada 14. Kata beliau fiil madi itu dibabni di atas fathah. Contohnya ja'a, qala, ja'a, dan seterusnya. Itu di atas fathah muqaddar. Dohir. Terus ada yang muqaddar. Contohnya asro. Asro. Asro ini wazan apa Pak? Af'ala. Fi'il mujarradnya, sulasi mujarradnya. Nah, saro. Saro yasri siro yatan. Iya, itu saro yasri itu nakis ya iya. Ya, karena fil mudhari'nya ya. Di sini ketemu sekarang. Nah, saro itu kalau dari fi'il madinya dia itu huruf terakhirnya itu apa? Huruf ilat alif ya. Nah, dinamakan yakis ya'i karena alif ini adalah alif gantian dari ya kan gitu kan? Nanti ketemunya pelajar Ustaz Abdul Hadi Pak ya. Nah, ila akhiri saro aslinya itu saroya gitu ya. Kalau dalam ilmu i'lal dan ibdal. Nah, ini subhanalladzi asro. Asro ini adalah fiil tapi dia itu mabni. Mabninya di atas apa? Di atas fathah. Lah kenapa fathahnya enggak muncul? Kenapa kok enggak muncul fathahnya? Alasannya? Kalau ja'a kan ketok Pak, ya. A-nya itu fathah. Tapi kalau asro, kenapa enggak muncul fathahnya? Karena? Kenapa Mas Arif? Karena? Ya karena alif. Itu asro itu Pak. Setelah ro itu ada alif bengkok. Iya, alif layyinah. Iya. Alif itu. Jadi muqaddar. Nah, mirip dengan isim maksur, Pak. Ini fi'il maksur ya. Jadi fi'il madi yang pertama berdiri atas fathah baik yang zahir atau muqaddar. Yang kedua dimabnikan, kalau yang pertama mabni di atas fathah, yang kedua mabni di atas dhamma kalau bersambung dengan wawul jamaah berarti dhamir hum ya. Qaulu. Kalau tadi misalkan fa'ala berarti fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'alti, fa'altuma, tunna, fa'altu. Baik, anak tanya. Jadi tadi anak enggak berdiri ya. Fa'ala mau berdiri atas apa? Fathah. Fa'ala, fa'alu, dhamma. Lupa atau belum pernah belajar? Atau bingung? Wah, nih, kita akan mempelajari setelah isi mabni dan isi mu'rab, fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Fi'il mabni itu ada dua, fi'il madi dan fi'il amr. Fi'il madi banyak kalau tasrif lughawi. Misalkan fa'ala, fa'alu, fa'alat. Insyaallah harokatnya semua tahu nggih? Nggih. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ini fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Kalau nasoro
Ini fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, kayak belajar awal-awal dulu. Ini Pak, ini kan ain fi'il Pak ya, apa lam fi'il ya. Nah, ini mabni di atas fathah, ini mabni di atas. Kalau ini mabni di atas, lam fi'ilnya alif atau lam? Lam, bukan sukun. Jadi lam fi'il tetap. Kalau ini mabni di atas doma. Kalau ini fathah. Jadi lam fi'il Pak. Kalau nasorot berarti tetap mabni di atas fathah. Fa'alata mabni di atas. Hah? Bingung atau enggak Pak Sri? Fa'alata. Mabni di atas fathah. Lamnya itu, huruf aslinya ini, lam fi'ilnya. Fa'alata, fa'alna. Fa'alta mabni di atas sukun. Fa'altuma sukun. Fa'altum sukun semua itu Pak. Fa'altum, fa'alti, fa'altuna, fa'al. Intinya al ya. Kalau nasoro, sor ya kan. Nasortuma. Terus fa'altu, fa'alna itu mabninya di atas sukun. Kalau diringkas, fi'il madi ini mabni di atas fathah, mabni di atas dhamma, mabni di atas, benar nggak di sini? Nih coba. Yang pertama mabni di atas fathah, ya kan? Yang kedua di atas dhamma. Terus yang ketiga mabni di atas sukun. Penjabarannya seperti tadi itu aku. Nah, jadi ini betul ini Pak, nggak salah ulama. Cuman kalau belajar mu'tarad dan mulakhos, tasrif dijabarkan lagi. Oh begitu ya, oh itu nanti kalau udah paham, oh begitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu kalau nampak Pak ya, kalau nampak huruf akhirnya alias fi'il sohe ya. Kalau fi'il mu'tal ya dia muqaddar. Itu maksudnya pembahasan ini. Nah, gampang Pak ya? Tapi di sini kok susah ya itu berusaha memahami apa kitabnya para ulama. Ini ulama dulu Pak. Nah, makanya orang yang ngaji kitab, aku perhatikan teman-teman aku yang dia terbiasa dengan ngaji kitab ulama klasik, itu Pak lebih mutamakin, lebih kuat pondasinya daripada penuntut ilmu yang dia itu hanya mempelajari kitab-kitab ulama sekarang. Kitab ulama sekarang berkah, baik, bagus, mudah ya kan? Karena sesuai tuntutan apa? Realita. Talibul ilmi sekarang ya susah ya kan memahaminya. Akhirnya dipermudah Syekh bin Bas dan Syekh yang lain sekarang, apalagi udah di dunia sekolah, kampus pendidikan itu benar-benar dipermudah banget Pak ya. Permudah. Nah, berbeda Pak talibul ilmi ketika dia terbiasa dengan apa? Dengan kitab-kitab ulama klasik, apalagi dia mampu baca kitabnya jos, itu biasanya pemahamannya lebih teliti, lebih apik. Aku perhatikan, dulu ketika mondok di Gresik itu, ketika materi pembahasan bahas itu langsung dibimbing sama Ustadz Anur Rofi. Jadi kita ini misalkan dikasih pembahasan tentang misalkan cerai istri ketika haid. Nah, hukumnya sudah tahu kita, bahwasanya nggak boleh. Tapi disuruh kita bahas. Kenapa? Tujuan dari beliau itu buka buku ulama yang asli, kitab hadis yang asli. Kalau semua hadisnya bermasalah diteliti, jadi kita itu dilatih untuk menyicipi hidangannya ulama terdahulu. Kan pertama takbirnya angel ya kan, kadang pembahasannya tuh wah gini ternyata nanti punya di belakang. Nggak seperti sekarang ada semua, apalagi ini Pak islamweb.com selesai semua ya. Karena dunia sekarang pendidikan seperti itu Pak. Pelajaran yo besok imtihan, padahal kalau di kelas tidur aja. Dengarkan kalau iya, nanti besok imtihan cari apa talkhis atau apa catatan teman yang rapi apik, nanti dicepet merojak. Oh muntas besok, keluar muntas. Disuruh nyicipin hidangannya ulama, kitab ulama mutaqaddimin. Oh geleng-geleng, apa maksudnya gini-gini. Itu anak rasakan ketika pas di kampus itu, masa pembahasan gini aja, kok nggak paham. Takbir ulama, ibarat maksud dari ulama sebenarnya kok nggak paham. Oh ternyata mereka ya masih disuapin dulu, nggak terbiasa dengan takbir ulama. Jadi ketika bahas dulu terasa, nah
Oh Masya Allah, ternyata tujuan dari guru-guru kita dulu suruh langsung sanadnya langsung di ulama itu tujuannya itu agar kita ini apa ya, susah dahulu nanti belakangnya mudah. Jadi seperti itu Pak. Nah, kalau kayak gini kan sekarang Pak ya, yang dikasih di kelas ya. Kalau ini ulama dulu seperti ini. Yang kedua mabni alad dom. Idza tasalat bihi wawul jamaah. Contohnya qaulu subhanak. Terus yang ketiga mabni di atas sukun. Kalau bertemu dengan dhamir raf'i mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' muttasil. Fa'altu, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu kan dhamir rafa' mutaharrik Pak ya. Mutaharrik itu maksudnya apa? Berharokat. Karena ada dhamir rafa' yang enggak muharraka, ya mutaharrik. Misalkan nih fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alat. Mabni di atas apa? Fathah. Kenapa kok enggak mabni di atas sukun? Kan bertemu dengan dhamir rafa'. Fa'alat atau fa'alat, fa'alata misalkan. Alif isnain. Fa'alata mabninya di atas apa? Fathah. Kenapa kok enggak mabni di atas sukun? Mana? Oh, sudah azan ya. Karena domirnya itu Pak bukan mutaharrik, sukun. Fa'alat itu kan sukun. Domirnya apalagi apa? Mustatir ya kan. Tapi kalau yang ini fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altunna itu rafa' mutaharrik. Domirnya itu mutaharrik. Fa'alta, ta ya kan? Fa'altuma, fa'altum itu mutaharrik. Nah, bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Atau kata beliau wa huwa ta'ul fa'il au nafa'ilin au nun niswa qala ta'ala fi in khifti ila akhirih. Sudah azan enggak ya? Kerasaan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.